Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya mohon dipimpin berdoa dulu ya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya absen dulu ya. Absen dulu, kita akan membahas tentang ya, bisa dilihat dulu ya ini ya. Bisa dilihat dulu di powerpoint-nya. Nah, sudah terlihat semuanya? Terlihat ya? Ya. Di sini ada materi sedekah, hibah dan juga hadiah ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu tentang sedekahnya. Nah, di situ sedekah ya. Sedekah ada meliputi beberapa materi ya. Yang pertama ada pengertian sedekah, ada juga dalil sedekah, ada syarat dan juga rukun sedekah, dan yang selanjutnya ada manfaat sedekah ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita dulu ya. Dan ada yang sudah tahu belum apa itu sedekah? Tunjuk jari yang sudah tahu. Sedekah adalah pemberian. Ya, pemberian ya. Oke, terus ada yang mau nambahin? Sedekah? Ya, coba Mbak Sinta. Ya, pemberian sesuatu kepada orang lain, begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita bahas aja dulu pengertian dari sedekah. Nah, dari seorang muslim kepada orang lain secara suka rela ya, tanpa menentukan jumlahnya gitu ya. Ya, tahu ya? Sudah tahu ya? Oke. Nah, sampai sini sebelum guru lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Sudah paham semuanya? Sudah? Oke ya, jadi intinya yang namanya hukum-hukum dari sedekah ini juga bisa berubah-ubah ya. Ya, tergantung situasi dan juga kondisinya. Nah, sunnah muakkad apa? Sedekah ini bisa berubah hukumnya menjadi wajib ketika apa? Ketika apa itu? Contohnya, misalnya Kalau di sini dalam kondisi paham zakat pada kita untuk minta makan. ya, jadi contohnya di situ adalah misalnya ada seorang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, tidak punya uang, ya. Terus juga mereka merasa kelaparan, nah dan meminta makanan sama kita, ke kita, ya. Maka kita harus memberikannya. Karena apa? Karena khawatirkan nanti kalau nggak dikasih makan akan sakit atau bahkan bisa meninggal dunia. Betul ya? Jadi itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Yang selanjutnya
adalah bisa berubah menjadi haram. Nah, menjadi haram itu ketika apa? Apabila kita mengetahui ya barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk ya kejahatan atau kemaksiatan, maka itu hukumnya menjadi haram, gitu ya. Paham? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi aja. Yang selanjutnya ada lagi dalil dari sedekah ya. Nah, dalilnya terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin ya. Nah, itu adalah dalil dari sedekah. Artinya adalah apa? Coba Mbak Dewi, artinya dibaca Mbak. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, itu adalah arti dari Quran surat Yusuf ayat 88. Ada juga yang kedua hadis Nabi ya, hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, skip aja Bu. Ya, coba Mbak Dia dibaca. Oh enggak, Mas War, dibaca War, Mas Anwar. Artinya itu yang sedekah hadisnya. Anak meninggal dunia maka seluruh pahala amalnya terputus kecuali pahala 3 amalan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua kebaikan untuknya. Nah ya, jadi itu adalah arti dari hadis tentang sedekah ya, yaitu bila ada manusia atau anak Adam yang sudah meninggal dunia ya, maka seluruh pahalanya akan terputus kecuali apa? Kecuali itu tadi 3 perkara ya. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang keduanya adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya ya. Jadi itu amalan-amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut lagi aja. Yang selanjutnya ada lagi syarat dan juga rukun sedekah ya. Nah, rukun sedekah yang pertama yaitu orang yang memberi ya. Orang yang memberi ini ada syaratnya juga ya. Syaratnya apa orang yang memberi? Syaratnya orang yang memberi adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau membelanjakan atau juga memanfaatkan benda itu, gitu loh ya. Jadi maksudnya yang mau bersedekah itu ya harus pemiliknya, orang yang betul-betul memiliki benda itu yang mau disedekahkan. Nah, misalnya benda itu hanya titipan, boleh nggak disedekahin? Nggak bisa, karena bukan pemiliknya, bukan miliknya sendiri, begitu ya. Paham? Paham? Nah, itu adalah syarat orang yang memberi atau yang melakukan sedekah. Yang selanjutnya ada rukun orang yang diberi. Nah ya, orang yang diberi ini syaratnya harus apa? Coba Zen, syaratnya apa Zen? Yang memiliki dengan demikian tidak bisa memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada anak keduanya yang telah memiliki satu. Ya, jadi yang keduanya adalah orang yang diberi. Syaratnya adalah memiliki ya, maksudnya di sini sudah ada contohnya. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi nggak sah ya. Kalau kamu tuh mau sedekah tapi ke anak bayi yang masih dalam perut, nah nggak boleh ya, nggak sah maksudnya ya. Jadi selanjutnya ada yang nomor 3 adalah akad. Nah, akad ini terdiri dari ijab dan juga qabul
Ijab itu apa ijab? Mit. Ijab apa mit? Baca. Ijab adalah pernyataan pemberi dari orang yang memberi. Pernyataannya si pemberi, pernyataannya orang yang bersedekah, itu jenengane ijab. Lah kalau qabul adalah pernyataannya dari si penerima, begitu ya, atau orang yang menerima sedekah itu, gitu. Yang selanjutnya terakhir ada barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan ini syaratnya harus apa? Ada yang tahu? Syaratnya barang itu adalah harus bermanfaat, harus ada manfaatnya untuk si penerima, begitu loh ya. Jadi nggak boleh juga lah walaupun ikhlas, tapi ya tetap harus lihat-lihat ya kalau mau ngasih ke orang, misalnya mau ngasih baju, ya sing kira-kira bisa dipakai kayak gitu ya, gitu ya, paham? Jangan baju yang sudah bodol, sudah rawek-rawek sama kamu disedekahin. Jangan ya, itu nanti nggak bermanfaat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke mana? Nah, ini ada manfaat sedekah. Manfaat sedekah. Nah, manfaat sedekah ini ya secara umum ada 7 ya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang selanjutnya sebagai pelindung dari musibah ya atau keburukan ya, yang misalnya akan menimpa kita, itu sebagai salah satu pelindung juga ya, amalan-amalan sedekahnya kita. Yang selanjutnya ada sedekah bisa menambah umur ya, memperpanjang umur. Yang selanjutnya sedekah itu juga bisa mencegah wafatnya suul khotimah. Yang selanjutnya ada lagi menghilangkan sifat berbangga diri dan juga kesombongan ya, karena semua apapun itu yang kita miliki hanyalah titipan, makanya kita harus berbagi gitu ya, caranya dengan sedekah. Yang selanjutnya ada lagi bisa menambah keberkahan harta kita yang dimiliki ya, karena barang siapa yang mau bersedekah pasti akan dilipat gandakan, akan diganti dengan yang lebih banyak. Iya enggak? Iya, itu sesuai dengan janji Allah ya. Jadi barang siapa yang mau bersedekah pasti akan diganti dengan Allah yang lebih banyak ya, walaupun nggak sekarang langsung gantinya, tapi tetap akan menambah keberkahan pada harta kita gitu ya. Yang selanjutnya ada lagi membantu meringankan beban orang lain. Yang selanjutnya sebagai naungan di hari kiamat ya. Ini juga ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Jadi barang siapa yang melakukan rutin sedekah, rutin ini ya, maka akan diberi syafaat atau pertolongan di hari kiamat gitu loh ya. Jadi itu adalah manfaat-manfaat dari sedekah. Makanya kita paham ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum Bu Guru akhir pesan ini ada yang mau ditanyakan, boleh? Ada yang pertama bertanya, sudah paham semuanya tentang pengertiannya, hukumnya, dalilnya, ada lagi tadi apa? Syarat dan juga rukunnya, terus ada juga manfaatnya. Sampai situ paham semuanya? Oke, kalau sudah paham ya, sebelum Guru tutup materi kita pada pagi hari ini, nah ini ada evaluasi ya. Silahkan ini nanti dikerjakan di rumah ya. Silahkan dicatat di buku tulisnya masing-masing, buku tugasnya masing-masing. Setelah itu dikerjakan dan dibahas bersama-sama besok pada pertemuan yang akan datang ya. Silahkan dicatat dulu. Kalau begitu ya, pesannya Bu Guru juga jangan lupa kita sisihkan ya tadi harta bendanya kita sedikit-sedikit untuk bersedekah, untuk membantu orang yang
membutuhkan. Apalagi kalau ada tetangga kita atau saudara kita terdekat kita yang membutuhkan, maka kita harus mau membantu dan juga menolongnya, gitu ya. Paham ya? Ini juga sebagai tabungan amalannya kita, tabungan pahalanya